بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ngajinya, Bu. Tadi yang dijelaskan oleh guru kita Ustadz Nur Fadilah itu menyambung dari ayat yang saya bacakan. Kita lanjut lagi nih Ibu ya ke ayat yang berikutnya. Dusta, dusta, dusta. Di ayat berikutnya Allah tawarkan kembali kita. Wailul lil mukadzibin. Celaka lagi kamu. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka orang-orang yang mendustakan adalah mereka yang benar-benar berdusta. Berdusta atas nama Allah. Dusta mereka itu bukan hanya celaka di dunia. Mana Bu orang kalau banyak bohong celaka di dunia? Mana buktinya Bu? Yang pertama banyak orang kagak percaya. Betul, sumpah deh, sumpah. Biar kata udah bawa-bawa sumpah, ketika orang udah gak percaya, Bu, wail, celaka kamu. Apalagi terkait agama. Dan mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan dustanya itu menjadikan dusta itu untuk meraup keuntungan. Itu mah sementara doang Bu. Ada pedagang yang banyak bohong kaya. Ada Bu? Ada. Betul Pak? Ada istri yang banyak bohong langgeng rumah tangganya. Banyak. Tapi lakinya jarang betah di rumah. Betul? Ada suami yang sering bilang kagak punya duit bohong sama istri itu rumah tangganya langgeng. Banyak. Tapi kenapa istri tidak menemukan kedamaian, suami tidak menemukan kedamaian? Karena segala hal yang dibangun atas dusta, al-wail. Dia akan terjerembab ke dalam jurang kehancuran. Anak-anak biasanya tuh sama emaknya berani-berani banget pada bohong. Dari mana tong? Nongkrong doang mak. Bu, emaknya percaya aja. Karena emak mah biar kata anaknya emang udah buruk. Tetap aja di depan orang mah alhamdulillah anak saya mah bager. Betul. Karena manusia yang nilainya paling cakep di mata orang, seorang anak di mata orang tuanya. Betul. Padahal emaknya terseok-seok, Bu. Ke dokter sendirian, bapaknya juga sendirian. Tetap baik kagak diomongin tuh bocah. Tapi ada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Apakah mereka dengan dustanya enggak percaya akan hari pembalasan? Ibu ingat kita ikrar setiap sholat Bu. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Semuanya kita baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kita bersaksi yaumuddin, ada hari pembalasan nih Bu. Kalau memang semua dusta tak terbalas di dunia, orang yang didustai diem baik, nggak mampu ngebales. Ada hukum Allah. Macam-macamnya mana Bu? Bukan hanya dalam perkataan Bu. Ada dusta dalam bidang pendidikan. Kenapa? Nilai dikatrol, bahasa dulu mah nilai dikatrol, betul Bu? Iya. Ada dusta di perkantoran, ada kerja pakai KTBLC. Padahal ada yang lebih berkualitas kan gitu. Birokrasi, ya Bu, nepotisme, itu semua terjadi di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Mutaffifin, cahaya hati Ainus TV, melalui surah ini mengajak kita, oi. Enakan jujur. Kadang-kadang kita juga demen banget sih mau bohong. Papa,
Mama cantik nggak? Cantik. Padahal mah Bu, ciri-ciri dia bilang cantik beneran Bu, kalau matanya melotot ke kita. Ini suami muji istri, matanya ke HP, udah cantik, cantik, udah cantik. Kalau saya kagak mau dipuji begitu, dusta namanya, cuma nyenengin kita. Iya, apalagi ternyata cantik mah cantik, itu ternyata bukan kita di HP. Iya, emang kebanyakan kita lebih baik bohong menyenangkan daripada jujur menyakitkan. Mama cantik nggak Pak? Udah lama, kamu tuh pakai baju apa aja depan belakang sama. Ya Allah Pak, pasti nggak kita masakin besok. Ini jujur menyakitkan, padahal kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kamu itu jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Enak Bu. Dari mana bah? Dari mana mah? Maaf Pak, tadi habis ngaji nongki. Maklum kita kalau udah keluar rumah nanggung pulang jam 11. Ada suami nelpon, Ustazah Yati, kajian udah selesai apa belum? Lah Pak, saya udah 3 tempat. Kok istri saya belum pulang? Lah emang saya tahu. Pas banget saya punya WA-nya, saya WA, Bu ada di mana? Lagi jalan Ustazah, kan udah ngaji. Ya Allah tapi suami Bu WA saya, biarin dah memang begitu. Ini mah mumpung sekalian keluar Ustazah, kalau udah di dalam atau sendiri repot. Ibu, wail dapat kita, dapat kenapa? Karena bermula dari sekedar perkara yang kita anggap biasa, yang didustai adalah suami, yang didustai adalah istri, maka mulai numpuk itu, masuklah ke kuburan buat kita, neraka wail tempatnya Bu. Maka ketika ada perintah-perintah melalui al-mutaffifin ini Ibu, ayo kita jujur, Pak, Mama cantik enggak? Udah tua mah. Kamu memang sudah tidak cantik lagi, jujur. Balikin buru-buru, sama Bapak juga udah enggak ganteng. Sekarang kita sama-sama apa adanya. Iya, balikin. Nah, jujur itu enak. Biarin mah kau tak cantik tampilannya, tapi pribadi dan keimananmu lah yang tetap bertahan. Terima kasih. Masya Allah Bu. Pak, ini namanya romantika rumah tangga, yang rumah tangganya udah lebih dari 20 tahun. Ya Bu ya? Bu, seneng gak kalau dipuji sama suami? Seneng gak dipuji sama suami Bu? Pak, seneng gak kalau dipuji sama istri? Senangnya begitu amat. Beda Mas, kalau bapak-bapak kurang butuh pujian. Bapak-bapak senangnya dia apa? Diurus? Bapak-bapak senangnya dilayani, dibikinin kopi. Dilayani, nah. Kalau kita Mas, biar uang belanja pas-pasan, yang penting pujiannya yang banyak. Nah, rahasia tuh buat nyenengin istri ya. Baik, alhamdulillah kita udah membahas tentang surah Al-Mutaffifin ini. Tadi dari ayat 10 ya, sampai 12 sudah dibahas oleh Ustazah Yati. Nah, saya mau kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Silakan boleh angkat tangannya Bu. Ya, siapa nih? Ibu mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah nama saya Ibu Elis dari Majelis Taklim Nur Saadah. Ya, silakan Bu Elis. Saya mau tanya Mbak Ustazah, bohong kecil misalnya lagi di jalan atau masakannya enak, itu kan kalau dikumpulin bisa jadi dosa besar. Ya. Terus gimana kalau jujur malah bikin ribut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dosa kecil ya, bohong dosa kecil lama-lama jadi dosa besar. Tapi kalau jujur ngomong malah jadi ribut ya. Mah lagi di mana? Lagi sama ibu-ibu. Lah kok belum pulang? Lah masih ada urusan nanggung. Lah ngomel bapaknya. Ada yang begitu Bu? Nggak, jawabnya ragu-ragu. Bapak-bapaknya melototin, silakan Ustazah. Ini bagus pertanyaannya, baik. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari ibu ya, tadi pertanyaannya bagus nih. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu pada gerah nggak sih? Kelihatan banget nih, boleh nggak ya Bu ya? Kan saya yang ngomong, ibu mah dengerin ya Bu ya.
Boleh nggak saya minum aqua dulu biar acara kita makin adem? Boleh ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bu. Kalau udah mulai nggak fokus karena gerah-gerah begini nih Bu, biar badan seger lagi dan pikiran adem nih Bu. Adem ya Bu, udah pasti aqua solusinya. Ya nggak Bu? Ya, di rumah ada kan ya? Nah sekarang aqua hadir lewat kampanye kaum adem. Bu, biar tiap momen terasa adem bareng aqua. Kenapa begitu? Karena hanya aqua yang mengandung mineral alami sehingga aqua tetap terasa dingin walaupun enggak didinginin dulu. Keren enggak? Keren Bu. Nah jadi jangan lupa selalu minum aqua biar cairan tubuh kita terjaga dan aktivitas tetap adem. Aqua dingin, ademin, dingin alami, ademin kamu. Nah kita lanjut pertanyaan Ibu. Siap? Baik, silakan Ustazah. Nih Ustaz David. Ya. Ini pertanyaannya itu tadi udah saya singgung ya. Udah disinggung Ustazah tadi. Enak nggak Pak? Enak. Kalau bilang kagak enak besok kagak dimasakin. Nyampe di mobil mikir. Dah bagaimana ini ya. Kenapa? Jujur menyakitkan, bohong menyenangkan. Karena kita masih terakumulasi dengan mindset senang sesaat. Coba kalau ada makanan istri nggak enak, bapak bilangnya enak, bisa berubah kagak dia? Kagak Pak. Pak, langsing nggak Pak? Langsing. Padahal mah langsung. Bilang kenapa? Mah, dulu memang kamu langsing, sekarang langsung. Tapi mah, jaga kesehatan, atur pola makan. Minum banyak air putih. Minum aqua. Ya. Kenapa? Karena kejujuran itu lebih baik daripada kita berdusta. Apakah itu termasuk bohong? Iya. Bohong. Bapak tetap gak nyaman. Ya. Bapak bohong sama istri. Gaji dikasih tapi lemburan kagak. Bukan Bapak yang di sini ya Bu ya. Maaf Pak, maaf. Kenapa? Mungkin istri biasa kemarin Bapak nggak lembur mah, kemarin itu ada acara. Lumayan kalau kagak nilep. Kagak, makanya Bu jangan jadi perampok suami, itu kesian dia jadinya ya. Kalau dibagi gaji sama suami, tuh Pak nih kasih lagi Bu 200.000 buat apa mah? Buat ngisi kenceleng Jumat Pak. Tuh jangan sampai setiap Jumat suaminya lewat tuh kotak tromol. Maaf ya kotak. Semua duit udah dirampok bini. Sian Bu. Jadi kalau saya tuh Bu suami mau berangkat. Ayah ada ampau enggak buat ngisi kotak? Enggak ada. Nah jadi kita ikut sedekah Ibu ya. Artinya apa? Tadi kita bilangkan inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur walaupun pahit membawa kebaikan. Kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar itu ya. Walau memang enggak nyaman. Hingga nanti berubah semuanya. Dan begitu pun dengan anak. Suami istri harus mencontohkan. Tapi bicaranya jangan nyakitin. Nah. Besti nih Besti. Besti keren gak? Lu mah pakai baju apa gak keren? Lah katanya disuruh jujur. Tapi gak terima. Jangan bahasanya begini. Cakep sebetulnya. Tapi paduan warna ini harusnya baju yang kemarin. Tuh Bu. Itulah pertemanan yang indah Bu. Harusnya baju yang kemarin. Sehingga Besti kita sadar kritiknya bagus, cara bicaranya bagus. Insya Allah selamat dan kita menjadi ahlul jannah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak Ustazah Bu. Pak, kuncinya ada dua. Yang pertama yang ngingetin caranya mesti benar. Ngomongnya mesti benar, jangan nyakitin. Tetap menyampaikan kebenaran tapi tidak menyakitkan. Kedua, yang mendengar atau yang disampaikan jangan bawa hati ya. Kalau orang udah kayak gitu emang begitu kita harus nerima. Jangan belajar. baper ya Mas. Jangan baper ya. Harus bisa nerima supaya apa? Sama-sama baik apalagi rumah tangga antara suami dan
istri ya. Kan biar gimana pun suami tetap butuh istrinya. Istri juga gitu, biar gimana pun juga tetap butuh suaminya. Ya baik, mudah-mudahan rumah tangganya, kita semua yang hadir di sini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin, til jannah, amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi bahasannya tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.